Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai konsep pemupukan yang saya lakukan sehingga kebun yang saya rawat ini bisa tumbuh bahkan lebih cepat dari orang-orang yang tanam di sekitar saya yang usianya bahkan lebih duluan tanam atau lebih tua kebunnya dibandingkan punya saya, dan hasil pertumbuhannya punya saya lebih cepat atau laju pertumbuhannya lebih baik ketimbang tetangga-tetangga saja saya atau teman-teman saya yang ada di sini. Nah, konsepnya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan satu persatu apa yang saya lakukan. Jadi teman-teman, memang dalam perawatan kebun kelapa sawit, pemupukan adalah salah satu faktor yang memang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Karena ketika kita lalai dalam hal melakukan pemupukan, maka sawit kita bisa terhambat pertumbuhannya sehingga target kita untuk bisa cepat panen itu akan terhambat atau menjadi lebih lambat. Nah, tentunya itu adalah kerugian yang lumayan cukup besar bagi kita, terutama petani-petani kecil yang memang kita sangat-sangat mengharapkan hasil panen itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Nah, oleh karena itu, maka proses pemupukan disiplin pemupukan itu harus kita lakukan supaya memang sawit kita ini terpacu pertumbuhannya menjadi lebih baik. Ini sawit saya usianya sekitar 17 atau 18 bulan, dan nanti di usia 20 bulan saya stop kastrasi, dan nanti di usia 26 bulan saya akan lakukan panen perdana. Karena memang benih yang saya tanam memiliki keunggulan quick starter atau bisa dipanen dalam jangka waktu 26 bulan. Dan untuk saat ini pertumbuhannya lumayan cukup baik, dan dibanding dengan teman-teman yang ada di sekitaran saya, ini pertumbuhannya yang terbaik itu teman-teman. Nah, yang saya lakukan pemupukan itu saya rutin lakukan setiap bulan teman-teman. Setiap bulan saya lakukan. Apakah tidak jebol kantong saya? Ya, tentunya ketika kita niat berkebun kelapa sawit, kita harus siap segalanya teman-teman. Namun yang menjadi titik fokusnya, bagaimana caranya kita membuat sawit kita itu cepat besar dan bisa cepat panen. Itu titik fokusnya. Jadi apapun harus saya lakukan supaya bisa melakukan pemupukan secara rutin. Karena sudah terbukti sekali bahwa yang saya lakukan ini memang benar-benar menghasilkan sawit yang laju pertumbuhannya itu jauh lebih baik ketimbang yang hanya melakukan pemupukan 3 bulan sekali atau bahkan setahun 2 kali atau bahkan setahun sekali. Nah, ada yang lebih parah lagi, tanam dibiarkan, kemudian kalau bahasa sininya itu bongkor, dibiarkan semaknya tinggi, kemudian baru ditebas atau dibersihkan sekitar 1 tahun kemudian. Nah, itu pertumbuhannya lumayan cukup lambat, yang seharusnya sudah memiliki diameter dan tinggi batang yang lumayan cukup besar. Ini masih hampir sama dengan saat waktu tanam pertama kali. Jadi memang kita kalau sudah niat berkebun kelapa sawit harus memang benar-benar dilakukan secara baik. Nah, yang saya lakukan itu selalu memupuk setiap bulan. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah tidak jebol kantong? Tentu kalau dikatakan jebol ya jebol teman-teman. Namun itu adalah resiko di setiap pekerjaan, tidak terkecuali di berkebun kelapa sawit. Namun teman-teman, yang menjadi yang selalu saya katakan kepada setiap penonton channel saya, bahwa yang penting dilakukan secara rutin dan disiplin. Misalkan setiap tanggal 15 lakukan pemupukan, ya tanggal 15 harus lakukan pemupukan meskipun dalam jumlah dosis yang kecil. Tentunya teman-teman, bila kita perhatikan, misal kita memiliki kebun 1 hektar, dan tentunya dosis yang diberikan per tahapan itu tidak sama. Jadi sesuai umur teman-teman. Kalau
umurnya masih baru tanam 0 sampai 6 bulan, ya tentunya hanya cukup 1 ons, 2 ons. Tentu itu tidak memberatkan meskipun kita melakukan pemupukan setiap bulan. Misalkan kalau urea 1 kilo harganya 10.000, misalkan per kilo itu bisa menjadi 10 batang. Kalau kita memiliki 100 batang ya hanya 100.000. Ya maaf, bukan saya mengecilkan uang 100.000, namun ya kita pasti dalam 1 bulan bisalah mendapatkan uang 100.000. Kalau kita memiliki 300 batang berarti ya 300.000 itu selama 6 bulan. Tentu itu tidak begitu memberatkan, namun hasil pertumbuhannya lumayan cukup baik ketimbang kita melakukan pemupukan 6 bulan sekaligus setengah kilogram. Tentu itu lebih memberatkan karena ketika kita beli dengan jumlah yang besar tentu ya uangnya lebih besar juga. Nah, pupuk apa yang saya gunakan teman-teman? Tentu saya menggunakan pupuk tunggal. Saya jarang menggunakan pupuk NPK. Apakah pupuk tunggal lebih baik dari NPK? Ya tidak juga. Semua pupuk itu bagus. Saya tidak mengenyampingkan antara pupuk A dengan pupuk B. Namun saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk tunggal. Ya, untuk bulan pertama saya lakukan tentunya di lubang tanam itu saya berikan RP dengan dolomit teman-teman. Selalu saya gunakan di lubang tanam RP dan dolomit. Kemudian setelah saya tanam 1 bulan, itu bulan pertama itu saya berikan urea. Nah tentunya teman-teman benih juga harus kita perhatikan, jangan terlalu tua, jangan yang sudah etiolasi atau yang memang proses stresnya lumayan cukup panjang. Jadi gunakan bibit yang standar usia 1 tahunan, kemudian lakukan di musim penghujan. Jadi bulan pertama itu urea teman-teman saya tebarkan 1 ons hingga 2 ons, kemudian per batang ya teman-teman. Kemudian di bulan kedua saya berikan urea lagi teman-teman. Saya berikan urea lagi 2 ons hingga ya 1 ons hingga 2 ons. Baru kemudian saya berikan KCL di bulan keempat. Itu teman-teman saya berikan KCL dengan 0 sampai dengan takaran 1 hingga 2 ons saja. Jadi seperti itu teman-teman, tidak banyak yang saya berikan, namun laju pertumbuhannya lumayan cukup signifikan. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita berkebun kelapa sawit, pembersihan lahan, pemupukan itu memang adalah hal faktor yang paling sangat-sangat menentukan keberhasilan kita di kemudian hari. Maka dari itu teman-teman, saya sarankan kepada semuanya bahwa ketika memang kita sudah siap berkebun kelapa sawit, kita harus memiliki target. Kita harus bisa panen dalam waktu yang singkat. Jangan sampai ditunda-tunda. Itu teman-teman. Salah satunya apa? Salah satunya adalah melakukan pemupukan secara rutin. Karena ketika laju pertumbuhan di awal-awal penanaman itu baik, maka nanti akan mempengaruhi dari tumbuh kembang kelapa sawit kita itu sendiri, dan ketika sudah masa produksi sawit itu akan menjadi lebih sehat ketimbang yang di awal-awal perawatan itu tidak lakukan secara baik. Nah rotasinya seperti itu tadi teman-teman. Setelah KCL kembali lagi ke dolomit, kemudian bulannya selanjutnya RP, selanjutnya itu urea, selanjutnya lagi KCL, kembali lagi ke dolomit dan seterusnya. Itu teman-teman, buktinya sudah sangat-sangat terbukti. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.